warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita podcast Muhala SMK Muhala yang hari ini kedatangan tamu atau narasumber kita Ibu Waka Kurikulum yang baru ya Bu? Berapa lamanya? Baru ya. Tadinya disapa. Yang baru Bu Mulyani yang hari ini hadir bersama kita. Nanti akan membahas terkait dengan agenda sekolah yang sekarang sudah dimulai dari tahun ajaran 2023 ini. Bu Mulyani sehat Bu Mulyani? Alhamdulillah sehat. Iya. Gimana Bu perkembangan siswa saat ini, kegiatannya apa yang sudah dilakukan? Untuk kelas 10 sendiri kan kurikulumnya baru ya. Iya. Implementasi kurikulum merdeka itu memang yang paling baru sekali, itu memang ada P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah di pas puncak acara milad kemarin kita semua sudah melaksanakan gelar karya. Mantap. Hasilnya salah satunya yang kami pamerkan ini yang ada di depan kita ya, sofa dari sampah botol plastik. Dan untuk agenda selanjutnya SMK Muhammadiyah Larangan ini sedang menghadapi ujian sekolah yang sekarang ujian sekolah itu berganti nama dari yang tadinya ujian sekolah untuk kelas 12 menjadi penilaian sumatif akhir jenjang. Sesuai sesuai dengan Permendikbud nomor 21 tahun 2022. Jadi agendanya kelas 12 ini memang sedang padat-padatnya ya, mereka kemarin kelas 10 juga ada PTS, kemudian setelah ini ada UKK ya, ujian kompetensi kejuruan. Nanti disambung lagi di bulan April mereka tadi penilaian sumatif akhir jenjang. Oke. Semoga Panjang semuanya ya. lancar. Amin amin. Oke, panjang sekali ya Bu ya. Ini berarti setelah ini Ismuba ya, ujian Ismuba. Iya betul. Ujian Ismuba ini berbasis Android based test ya, di mana servernya langsung dari pusatnya itu ada di PWM. Ya, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Setelah ini UKK. Setelah penilaian Ismuba ini, UKK, ujian kompetensi kejuruan, masing-masing jurusan memang jadwalnya berbeda-beda, tetapi rentangnya sampai tanggal 14, dilanjut lagi di tanggal 15, 16, 17 ada ujian praktek. Keren sekali, ini siswanya terganggu nggak sih Bu kalau kayak gini? Biasanya sih memang mereka agak-agak pusing ya, karena kenapa kok jadwalnya padat sekali, karena ini kebetulan tahun ini tuh bulan Ramadan jatuh di tanggal 23 ya. Untuk Muhammadiyah sendiri sudah menentukan 23 April ini untuk awal Ramadan, satu Ramadannya ya. Sehingga kelas 3 sudah mau selesai. Mau selesai dan pengumumannya juga dimajukan, yang sedianya tanggal 2 Juni ini dimajukan menjadi 5 Mei. Majunya cukup, rentangnya cukup panjang juga, sehingga mau tidak mau kita memang acaranya padat banget ini Pak. Mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat. Oke. Kalau selanjutnya Bu, ini untuk P5-nya sendiri, P5 dari kelas 1 yang nanti akan datang nih. Apa tetap akan berlangsung sama dengan P5 dengan tema yang sama atau dengan tema yang berbeda gitu? Oh iya. Oke, terima kasih Pak Raiko. Kalau untuk tema kita dulu ya, untuk tahun ini, tahun pertama kita mengambil 3 tema. Yang pertama gaya hidup berkelanjutan dengan kegiatan yaitu pengelolaan sampah dan juga sistem tanam hidroponik. Itu yang kemarin sudah digelar karyakan. Kemudian untuk tema yang kedua, bangunlah jiwa dan raganya, itu kegiatannya adalah literasi al-Islam, di mana yang dilakukan adalah membaca Iqra. Intinya adalah mereka harus lulusan SMK Muhammadiyah Larangan harus bisa membaca Al-Quran. Dan yang kedua ada itu kultum ya,
sehingga harapannya nanti terutama yang cowok-cowok ini ya, yang betul. siswanya itu bisa menjadi khotib ketika nanti di sholat Jumat. Harapannya seperti itu. Dan yang terakhir suara demokrasi. Suara demokrasi. Tidak terbatas hanya pemilihan ketua IPM saja. Betul. Ternyata suara demokrasi ini kan materinya sangat luas sekali ya, membahas pemilih pemula, ada kecurangan pemilu, bagaimana mereka menghadapi ketika nanti mereka sudah saatnya memilih begitu ya. Oh ternyata ada kecurangan pemilu, apa mereka harus berpikir kritis, apakah hanya menelan bulat-bulat gitu ya informasi itu atau tidak, ya harus kritis gitu. Nah, evaluasi nih P5 evaluasi yang sudah berjalan seperti apa? Evaluasi dari kami mungkin kesulitannya ada pada mungkin karena ini hal yang baru, jadi pasti rasa jenuh di siswa dan di guru pengaku ada. Karena ternyata kan 25% pembelajaran itu harus P5 ya. Jadi maksudnya kokurikuler, sehingga 25% itu cukup banyak ya. Sedangkan temanya kami belum begitu mempersiapkan secara mendalam, sehingga ya intinya adalah pada persiapannya sih, persiapan di guru pengampunya, adalah penguasaan materi, modulnya dan lain sebagainya. Tapi hasil karyanya jalan ya Bu ya? Alhamdulillah. Sukses untuk ya, tahun ya? pertama sih alhamdulillah kita bisa katakan ini sukses lah Sukses, ya. ya, Karena ini baru tahun pertama, mudah-mudahan untuk ajaran baru nanti di tahun ajaran 2023-2024 kan kelas 11 juga ada sudah insya Allah penerapan kurikulum IKM sudah di kelas 10 dan 11, sehingga kami pengennya itu kerjasama dengan instansi lain terkait dengan pembentukan karakter yang memang diharapkan profil pelajar Pancasila itu benar-benar ada dalam diri masing-masing siswa-siswi kita. Okay. Sebetulnya kalau P5 itu program atau kurikulum apa sih Bu? Kok kayaknya harus ada gitu, apalagi harus ada gelar karya dan sebagainya gitu. Ini barangkali biar bisa menyampaikan informasi ini ke warga yang lain gitu loh. Oke, terkait P5 sendiri sebenarnya kalau saya berbicara saya sendiri ya selaku kurikulum di sini SMK Muhammadiyah Larangan belum begitu paham yang sepaham-pahamnya, karena ini tahun pertama saya. Gelar karya itu sebenarnya nggak ada kewajiban untuk gelar karya P5, karena sebenarnya esensi dari P5 sendiri itu bukan pada produknya, tetapi pada pembentukan karakter profil pelajar Pancasila yang ada dimensi pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, gotong royong, berpikir kritis, kreatif ya. Dimensi-dimensi itu yang harusnya tumbuh di dalam sanubari masing-masing anak. Karena pemerintah kenapa mencanangkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini? Artinya mereka punya alasan bahwa anak-anak zaman sekarang itu memang krisis karakter ya, sehingga karakter baiknya itu sudah hampir tidak ada. Ciri khas Indonesia itu kan keramah tamahan, kesopanan itu hampir ya memprihatinkan lah bisa dibilang seperti itu. Makanya harus ada P5. Oke. Menurut Bu Mulyani sebagai wakil kurikulum nih, melihat dari katanya pada perubahan karakter ya, ini kan sudah berjalan walaupun sudah ada hasilnya juga. Menurut Ibu ini berapa persen yang sudah kira-kira yang sudah mampu dan kira-kira yang sudah tertanam gitu dari siswa kelas 1 semua? Oh, kelas 1 semua. Masalah angka ya, persentase itu saya belum pernah menghitung secara pasti. Yang jelas kalau yang namanya dari pengamatan sekilas lah ya, itu ya kreativitas mereka sudah punya, gotong royongnya apalagi. Dan untuk apa tuh yang di depan kantor kita tulisan SMK Muhala itu namanya Ekobrik. Ya, Ekobrik itu kan tidak mungkin bisa terwujud tulisan seindah itu kalau tidak adanya gotong royong, kreativitas dan lain sebagainya. Itu sudah bisa terlaksana, artinya memang ada karakter profil pelajar Pancasila di dalam
anak-anak kita ya sudah tertanam. Artinya implementasinya sudah Sudah jalan. jalan, walaupun saya tidak mengatakan keberhasilannya 90%. nggak bisa karena ini tahun pertama kita ya sudah kayak gitu aja, alhamdulillah sekali. Pasti banyak sekali kekurangan-kekurangan yang insya Allah nanti tetap kami dari tim evaluasi. Sudah banyak sekali informasi, satu berkaitan dengan kegiatan sekolah, yang kedua P5. Mungkin itu narasumber kita sudah banyak yang diinformasikan terkait dengan masalah kegiatan sekolah. Dan terima kasih Bu Mulyani atas kehadirannya. Ini menjadi salah Sukses satu selalu ya, Oke, terima kasih. SMK Muhalla. Ini salah satu bentuk agar kita bisa memberikan informasi update kepada masyarakat lain. Itu podcast hari ini. Nanti kita akan bincang-bincang lagi dengan narasumber yang lain. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya. Awalnya